Saudara, selama kita mengikuti Tuhan, selama kita mengiring Tuhan, seberapa besar percaya kita kepada Tuhan? Apakah percaya kita kepada Tuhan cuma 10%, 20%, 50% atau 100%? Ya, saudara, firman Tuhan katakan begini. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya. Saudara, bayangkan ayat ini katakan begini ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan katakan begini, kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, apa saja yang kita doakan, apa saja yang kita minta, ya, meskipun apa yang kita minta, apa yang kita doakan belum kelihatan di depan mata kita, tetapi dia katakan kalau kita percaya kita akan menerima apa yang kita doakan. Amin. Tergantung kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, satu ketika saya melayani seorang bapak waktu saya masih di Manado. Bapak itu seorang pekerja kapal asing ya, namanya dia pekerja kapal, pasti duitnya tebal, banyak karena dia kerja di kapal asing. Satu ketika saudara, bapak ini mengalami penyakit stroke. Tangannya sudah bengkok, mulutnya sudah bengkok. Pokoknya semua tubuhnya dalam keadaan kaku. Dia saudara datang, waktu itu saya masih pelayanan di salah satu gereja yang ada di Manado. Dia datang ke gereja tempat saya melayani, tiba-tiba bapak itu sharing dengan saya. Saya berikan dia kekuatan lewat kebenaran firman Allah. Tiba-tiba saudara, beberapa hari kemudian dia pulang, dia berjumpa lagi dengan saya. Nah, dia bersaksi begini sama saya. Ibu tahu enggak? Pada waktu ibu melayani saya, ketika saya pulang ke rumah, saya mau tidur. Pada waktu saya tidur, tiba-tiba seperti Roh Kudus mengingatkan saya harus buka Alkitab. Ketika saya membuka Alkitab, ternyata yang saya buka itu adalah ayat ini. Ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah menerima, maka hal itu akan terjadi dalam hidup kamu. Nah, pada waktu saya membaca ayat ini, ibu, saya terus-menerus memperkatakan ayat ini setiap hari. Setiap hari saya perkatakan ayat ini. Ya. Apa saja yang aku minta dan doakan, saya percaya saya sudah terima. Besok katanya dia memperkatakan lagi ayat ini. Pokoknya selama sebulan berturut-turut dia terus-menerus memperkatakan ayat ini. Sampai benar-benar ayat ini itu meresap dalam hatinya. Ya. Sampai ayat ini benar-benar bisa mengeluarkan buah iman dalam hidupnya. Saudara, ketika dia mulai memperkatakan ayat ini, dalam nama Yesus apa saja yang aku minta, meskipun dalam saat ini saya kondisi sakit, tapi saya percaya saya sudah sembuh. Ya. Dia terus menerus memperkatakan ayat ini. Ketika saudara sebulan kemudian dia terus menerus memperkatakan ayat itu, akhirnya apakah yang terjadi? 1 bulan kemudian saudara, ketika dia bangun pagi hari katanya, langsung mulutnya jadi lurus, tangannya pulih kembali, dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan sekarang dia melayani Tuhan cuma karena apa? Kuasa firman Allah. Amin. Saudara, bukankah firman Tuhan katakan, disampaikanlah firmanku, maka disembuhkanlah orang sakit dari penyakitnya. Ya, itu di dalam kitab Mazmur kalau tidak salah. Ya, saudara, firman itu berkuasa dalam hidup kita. Kalau itu benar-benar kita resapi di dalam hati kita. Jadi firman itu adalah obat yang paling manjur, ya, di dalam menyembuhkan setiap penyakit kita kalau kita percaya. Karena Alkitab yang katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja yang kamu minta, berarti apa saja. Saudara mau minta apa saja, mau minta kesembuhan, mau minta berkat, minta kesehatan, minta apa saja, dia bilang apa saja yang kamu minta dan doakan, kalau engkau percaya engkau akan terima. Amin. Asal kita percaya, jangan ragu. Kalau kita percaya cuma sama Tuhan cuma 10%, ngapain? Kalau kita percaya cuma 20%, ngapain? Kalau cuma 50%, 90%, ngapain? Yang Tuhan mau saudara kita percaya 100%, artinya jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Tetapi percayalah, mujizat Tuhan itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Amin. Karena saya mengalami saudara,
Berulang kali Tuhan menguji saya lewat sakit penyakit. Kadangkala saya kasih tahu suamiku, kadangkala saya biar aja itu jadi rahasia saya dengan Tuhan, ya. Saudara, ketika saya dalam keadaan kondisi sakit, ya, saya cuma percaya kalau memang sudah waktunya saya akan mati, iya kan? Karena hidup kita kan di dalam tangan Tuhan, bukan karena apa kata orang. Oh, kamu pergi ke sini, kamu sembuh, kamu pergi ke situ, kamu sembuh. Enggak. Hidup dan mati kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Bapak tadi kan. Ini kesaksian sederhana tapi luar biasa, saudara. Ya, dia dari orang seberang, tetapi dia boleh melihat kuasa Tuhan terjadi. Kenapa kuasa Tuhan bisa terjadi sama orang seberang? Karena mereka belum percaya. Ketika mereka diperlihatkan kuasa itu, baru mereka percaya ternyata Yesus kita benar-benar ada. Dia tidak mati. Amin. Dia adalah Tuhan yang hidup. Ya. Kalau kita percaya, saudara, saya pernah bersaksi. Saya pernah mengalami penyakit kanker. Perut saya membesar seperti orang hamil. Ya, orang tua saya sudah pasrah. Bahkan bapak saya katakan begini, kalau engkau memang akan mati, engkau pasti akan mati. Ya, saudara tahu dengan apakah saya sembuh? Ketika saya melihat satu buku rohani di atas lemari, di situ ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bersaksi, dia terapung-apung di tengah laut karena waktu itu peristiwa kapal Tampomas II tenggelam. Katanya ketika dia berada di tengah-tengah laut, dia menyanyi lagu begini. Ku yakin korban Kristus di atas salib merubah hidupku dengan ajaib. Hidupku sungguh menjadi baru. Ku tetap pegang salib Kristus. Saudara, pada waktu katanya dia berada di tengah laut, dia menaikkan pujian ini. Berulang-ulang kali dia menyanyi meskipun saudara imannya mungkin cuman sebesar biji sesawi. Kan gak ada harapan, namanya so di tengah laut. Masa mau ada harapan lagi mau hidup? Gak mungkin. Tapi Alkitab katakan, walaupun kita punya iman sebesar biji sesawi aja, kita bisa pindahkan gunung. Amin. Seberapa besar iman yang ada pada kita, saudara, selagi kita masih punya harapan, kita pasti akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Amin. Akhirnya saudara tahulah, pada waktu saudara saya praktekan yang kesaksian ibu ini, saya menyanyi lagu ini. Saya menyanyi terus lagu ini, ku yakin. Selama 1 tahun saya menderita kanker, saya tidak pernah tidur karena menahan rasa sakit luar biasa. Semenjak saya saudara baca buku ini, kemudian saya praktekkan, saya menyanyi lagu ini. Firman Tuhan bilang, di atas pujian Tuhan berkata. Ya, saya menaikkan pujian ini saudara sampai pujian ini meresap di dalam hati. Akhirnya apa? Saya tertidur enak. Besok pagi saya sakit perut. Ternyata saya pergi beol, keluar darah kental. Saya disembuhkan juga karena mujizat, Pak. Amin. Mujizat itu ada. Siapa bilang mujizat itu cuma zaman dulu? Sampai sekarang mujizat itu ada. Kalau kita yakin, kalau kita percaya, bersandar kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Karena dia bilang, jika engkau beribadah kepadaku, roti makanan aku berkati, penyakit aku lalukan dari hadapan kalian. Amin. Cuman itu. Saudara, kenapa saya dengan suamiku, saya bilang kita harus puasa. Kenapa? Menambah power. Karena berpuasa itu kita mencari hadirat Allah. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Amin. Jemaat, kalau ada waktu, marilah kita berpuasa. Setiap hari Sabtu kami ada puasa di gereja. Haleluya. Mungkin kita nggak ada waktu karena kita kerja. Nggak apa-apa, ambil di bagian sore. Kita doa sama-sama di gereja. Saya percaya kita semua punya banyak pergumulan. Tetapi ketika kita membawa pergumulan kita di hadapan Allah, kuasa Tuhan, kuasa yang dahsyat, yang sanggup memberikan solusi atas setiap masalah beban apapun yang kita bawa di hadapan Allah. Amin. Ya. Untuk itu mari saudara, karena Alkitab mengajarkan kita, jika engkau percaya, engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan. Meskipun apa yang kita minta belum kelihatan, tapi kita harus percaya itu sudah ada di depan mata kita. Itulah yang berbicara iman. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Mari saudara kita menaikkan